Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Hadirin ikhwatu iman, jamaah subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu istilah dalam ajaran Islam ada yang disebut dengan ihtisab. Kata ihtisab di antaranya kita temukan di dalam hadis yang berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari ada 3 hadis yang menyebut kata ihtisab dihubungkan dengan ibadah di bulan Ramadan. Hadis pertama dengan redaksi man shoma Ramadan. Hadis yang kedua, man qoma Ramadan. Hadis ketiga, man qoma Lailatul Qadri. Ketiga amal ini adalah ibadah di bulan Ramadan. Lalu Rasul menyebut imanan wahtisaban. Di sini Rasul menyebut 2 istilah yang menjadi syarat berkualitasnya ibadah Ramadan. Yang menentukan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan berdasar hadis ini adalah imanan wahtisaban. 2 kata ini disebut oleh Rasul menunjukkan 2 kata yang berbeda. Imanan artinya dasar keimanan. Semua aktivitas kita di bulan Ramadan dasarnya adalah keimanan. Perintah Allah, perintah Rasul, ajaran Islam, rukun Islam. Kita melakukannya atas dasar mengimani, membenarkan apa yang Allah syariatkan. Yang kedua, ihtisab. Secara umum, banyak orang mengartikan ihtisab itu mengharapkan pahala. Berarti kata ihtisab ini satu amaliyah yang terkait dengan hati. Lahir dari hati, dorongannya dari hati kita. Ihtisab itu berharap dengan ibadah kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti umum kata ihtisaban. Nah, pada kesempatan subuh ini kita akan coba menghubungkan bagaimana ihtisab di dalam belajar Al-Quran. Karena konsep ihtisab tidak hanya kaitan dengan ibadah Ramadan. Ihtisab bukan hanya ketika saum, bukan hanya ketika tarawih atau Lailatul Qadar. Tapi ihtisab harus lahir dalam diri kita ketika melaksanakan semua ketaatan. Termasuk belajar Al-Quran.
Nah, kita akan bahas secara lebih luas lagi tentang makna ihtisab yang sebenarnya. Di antara penjelasan ulama tentang makna ihtisab yang seringkali diartikan berharap pahala, para ulama menjelaskan bahwa ihtisab itu ada dalam hal amal soleh. Yang kedua, dalam hal menghadapi yang tidak disukai. Jadi ihtisab itu lahir dalam diri kita ketika kita beramal soleh, apapun bentuknya. Bapak Ibu berangkat dari rumah ke masjid, itu amal soleh. Apa ihtisabnya? Apa yang diharapkan? Dosa diampuni, pahala ditambah, masuk surga. Itu diantaranya. Jadi ihtisab ini jangan sampai terlupakan dalam amal. Karena kualitas amal itu ada ihtisabnya di sana. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi, ihtisab itu yang pertama dalam beramal soleh, apapun bentuknya. Banyak kan? Bentuk amal soleh itu ada sholat, ada zakat, ada saum, ada tilawah, ada zikir, ada dosa. Jangan tinggalkan ihtisab dalam amal soleh. Karena itu yang menentukan kualitas dalam amal soleh. Yang kedua, ihtisab itu juga dihadirkan dalam diri kita ketika ada sesuatu yang kita benci, ada sesuatu yang kita tidak suka terhadapnya, itu ihtisab. Misalnya, sebagai manusia kita pernah mendapat musibah, ya, kehilangan harta, ditinggalkan orang yang kita cinta, atau misalnya musibah-musibah lain, celaka dan yang lainnya. Nah, ketika kita menghadapi al-makruhat yang tidak disukai, itu juga harus hadirkan ihtisab. Contoh, ketika ada yang wafat, apa pesan Rasul kepada yang ditinggalkan wafat itu? Rasul berpesan kepada sahabat yang ditinggalkan wafat keluarganya dua. Fal tasbir wal tahtasib. Ketika kita menghadapi musibah, bersabarlah dan ihtisab. Nah, ini hadisnya. Jadi kalau kita terkena musibah harus ihtisab. Ihtisabnya apa? Umumnya kalau orang mendapat musibah apa? Kesal, kecewa, sedih, kan itu. Kehilangan barang sedih sampai terpikirkan berhari-hari. Nah, itu kan umumnya orang begitu. Ditinggalkan wafat oleh keluarga misalnya, sedih berlama-lama. Umumnya begitu. Tapi agama mengajarkan ihtisablah saat itu. Di antara ihtisabnya adalah jadikan musibah itu sebagai kafaroh, penghapus dosa. Nanti ada hadis, ya, kata Rasul ini. Hebatnya Islamnya. Kalau kita sedih, kalau kita capek, kalau kita bingung, maka itu jadi penggugur dosa. Dengan catatan kita tidak mengeluh. Paham, ya? Kita dalam kesedihan, kebingungan, kecemasan, kelelahan, jangan mengeluh. Kalau mengeluh ruginya dua kali. Capek bekerja misalnya, capek di jalan, kepanasan, kehujanan. Lalu kita mengeluh, maka ruginya dua kali. Capeknya tidak hilang, pahalanya hilang. Maka agama mengajarkan
kata Rasul, itu penghapus dosa. Jadi kalau kita bersabar menghadapi sesuatu yang tidak disukai, itu penggugur dosa. Cara kita menghapus dosa bukan hanya dengan istighfar, bukan hanya dengan taubat, tapi juga dilakukan dengan amal soleh, termasuk menghadapi musibah. Nah, itulah ihtisab yang kedua dalam amal soleh. Di dalam sesuatu yang kita tidak suka, al-bidaru, bersegera mencari pahala dan berserah diri, sabar menghadapinya. Nah, itu ihtisab. Jadi ketika ada ketaatan, yang kita cari kan pahala ya. Yang kita cari adalah keridhaan Allah. Yang kita cari adalah magfirah, rahmat, berkah, itu ihtisab itu. Sepanjang Ramadan kita saum, ihtisabnya apa? Maka menurut hadis dosa diampuni. Khusus surganya pintu Rayyan. Kemudian masuk surga, salah satu pintunya Rayyan tadi. Kemudian la'allakum tattaqun. Ini dalam saum, belum dalam amal lain. Termasuk nanti kita kerucutkan bagaimana ihtisab dalam belajar Quran. Nah, selanjutnya para ulama membagi ihtisab itu menjadi 3 ya. Jadi diperluas lagi, ihtisab itu ada 3. 1, ihtisab itu artinya bersabar atas sesuatu yang kita benci. Tadi sudah. Apapun yang tidak kita sukai dalam hidup, bersabar, cari pahala. Itu ihtisab. 2, ihtisab mendapatkan pahala dalam ketaatan. Makanya kalau bisa ya, sambil kita belajar, apapun amal kalau bisa kita tahu keutamaan. Karena ihtisab itu lahir dari tahu adanya keutamaan. Orang tidak mungkin berharap sesuatu kepada Allah kalau tidak tahu ada keutamaan di sana. Nah itu, jadi ihtisab itu lahir adanya ilmu. Misalnya gini, ketika sholat yang kita cari ada berapa keutamaan. Yang menerangkan keutamaan sholat apa? Quran dan hadis. Maka kita cari keutamaan sholat. Setelah tahu keutamaan sholat, ketika sholat kita berharap keutamaan itu. Itu ihtisab. Ini yang kedua. Jadi ihtisab dalam ketaatan. Yang ketiga, ihtisab itu adalah ketika kita merasa Allah satu-satunya sebagai penolong. Merasa cukup dengan Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi kalau orang sudah ihtisab, tidak bergantung kepada orang lain hidupnya. Karena dia yakin ada Allah. Seperti firman Allah kepada Nabi, ya ayuhan nabi, wahai Nabi, hasbukallah. Cukup bagimu Allah saja. Nah ini Pak, tauhid tingkat tinggi ya. Jadi kalau hidup kita sudah connect, sudah merasa cukup dengan adanya Allah, ini sudah tinggi tauhidnya. Tidak bergantung kepada manusia, tidak berharap pujian, apresiasi dari manusia. Totalitas yang utamanya adalah Allah. Adapun pujian, apresiasi, penghargaan dari manusia itu bukan tujuan utama. Itu bonus hidup saja. Misalnya kita bersedekah, berinfak, berzakat. Lalu dalam hal itu kita dipuji orang.
Wah, bapak ini dermawan sekali, selalu berinfak. Bukan itu yang diharapkan dalam infak kita. Tapi yang kita cari dengan infak, ingin Allah menerima, ingin Allah memberi balasan, ingin Allah mengampuni dosa, ingin diberi rahmat, ingin diberi maghfirah. Nah, ini ihtisab. Jangan sampai salah ihtisab. Mungkin dalam bahasa kita niatnya. Tapi berbeda. Ihtisab itu lebih kepada pahalanya. Jadi ada niat, ada ihtisab. Ini dua hal yang mirip karena dua-duanya amal hati, tapi ihtisab secara khusus mencari keutamaan, mencari pahala, mencari kemuliaan dari Allah. Itulah 3 macam ihtisab. Menghadapi musibah, dalam beramal soleh. Yang ketiga, merasa cukup dengan yang Allah janjikan. Ada ayat begini ya, kata Allah, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Ayat ini sangat luar biasa. Apabila kamu selesai melakukan satu urusan, pansob, kamu bersiap siaga mengerjakan urusan lain. Jadi beramal soleh itu di dunia tidak ada jeda kalau bisa. Itulah yang Rasul lakukan di bulan Ramadan terutama. Kedermawanan Rasul itu lebih cepat dari angin berhembus. Pansob. Misalnya kita merasa kita sudah capek-capek beramal soleh, gak ada yang muji, gak ada yang menghargai. Nah, ini tidak kuat tauhid. Padahal kata Allah, wa ila rabbika fargob, hanya kepada Allah kamu berharap. Itulah ihtisab. Merasa cukup dengan janji Allah. Merasa tenang, merasa nyaman dengan yang Allah janjikan daripada pujian, apresiasi manusia. Karena kalau pujian manusia itu gak abadi ya. Kadang-kadang manusia muji sekarang, besoknya benci. Kan begitu dalam hidup. Tapi yang abadi adalah penghargaan, kemuliaan yang Allah berikan. Wa ila rabbika farghab. Nah, selanjutnya kita akan coba menganalisa apa nilai-nilai ihtisab ketika kita belajar Al-Quran. Nah, tentang Al-Quran kita bisa banyak mengkaji Quran dari berbagai aspek ya. Sebagai muqaddimah kita baca satu hadis kata Nabi, dan hadis ini sudah masyhur di kalangan kita. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nabi mengatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dalam hadis ini terkandung ihtisab. Kalau kita belajar Quran dan niat mengajarkan Quran itu, ihtisabnya ingin menjadi manusia terbaik di sisi Allah. Jelas ya? Kata nabinya, sebaik-baiknya kalian, di antara yang baik-baik itu ketika dia mau belajar Quran dan mengajarkannya lagi. Berarti ihtisab belajar Quran ingin menjadi yang terbaik di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Kemudian dalam hadis lain, kewajiban kita belajar Quran, kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Belajar atau bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi sohibnya.
Nah, dalam hadis ini juga ada ihtisab. Kalau kita baca Quran, belajar, memahami isinya, kita berharap kelak di akhirat Quranlah yang menjadi syafaat, yang menjadi penolong. Nah, ini dasar kenapa kita harus belajar Al-Quran, membaca Quran. Membaca, belajar Quran mah tidak ada batas usia ya, sampai kita wafat. Banyak kita temukan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pada lanjut usia ya, baru menyadari pentingnya belajar Quran. Tapi kalau dalam bahasa Sunda masih untung mau belajar Quran. Kemuliaan yang luar biasa. Nanti kita temukan dalam hadis yang akan menentukan nasib kita di akhirat. Itu adalah akhir ayat yang kita baca. Jadi Bapak Ibu di akhirat ingin di mana derajatnya? Maka yang menentukan adalah akhir ayat yang kamu baca, itu kata Rasul. Jadi tolak ukur kemuliaan kelak di akhirat, Qur'annya sudah sampai mana? Nah itu. Maka ini menjadi ihtisab bagi kita. Tidak boleh berhenti satu hari pun ya. Setiap hari kita baca Quran, pahami isinya, amalkan dalam hidup, ajarkan, dakwahkan. Kenapa? Di sanalah tolak ukur kemuliaan kita di hadapan Allah dan yang menentukan kita kelak di akhirat. Nah, selanjutnya ihtisab dalam belajar Quran kalau kita simpulkan ya, secara umum saya coba menyimpulkan dua. Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Yang pertama adalah karena sifat-sifat Quran yang mulia. Nanti di ayat-ayat Quran itu banyak dijelaskan bagaimana sifat Al-Quran. Dengan sifat Quran itulah kita jadi tertarik gitu. Kita kan tertarik kepada sesuatu karena sifatnya yang memberi manfaat. Misalnya kita suka mengkonsumsi madu, kenapa? Karena obat. Padahal Quran juga obat, nanti ada sifatnya. Nah, jadi yang pertama, ihtisab dalam belajar Quran atas dasar kemuliaan sifat-sifat Al-Quran itu. Yang kedua, ihtisab dalam belajar Al-Quran atas dasar pahala dan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah. Nah, ini dua ya. Ini dua hal yang berbeda. Jadi ketika Bapak Ibu mau baca Quran, mau belajar tahsin Al-Quran, lebih tinggi lagi mau belajar tafsirnya, bagaimana isi Quran itu. Paling tidak dua hal ini yang menjadi dorongan. Karena ada sifat-sifat yang mulia, yang kedua karena ada pahala yang Allah janjikan. Nah, yang pertama, apa sifat-sifat mulia dari Al-Quran itu? Nah, ini saya catat di dalam buku tentang Ramadan ya. Salah satu buku yang pernah saya tulis, Risalah Islam seputar Ramadan. Di sana ada 28, banyak sekali sifat-sifat mulia Al-Quran. Kita bahas di antaranya, dan semua sifat ini diterangkan oleh Quran. Ada dalil dari Quran. Misalnya, Al-Quran itu oleh Allah diberikan sifat nadhiron, sebagai peringatan. Jadi Quran itu tidak perlu diperingati, tapi harus jadi peringatan. Peringatan untuk apa? Peringatan bagaimana kita hidup yang benar. Kalau hidup kita begini benar gak menurut Quran? Maka semua pola hidup, semua aturan hidup Quran telah mengaturnya.
maka jadikan Quran itu sebagai peringatan bagi kita agar tidak salah melangkah dalam hidup. Yang kedua, Al-Quran itu sifatnya adalah mukjizat. Nah, jadi mukjizat itu artinya mengalahkan. Nanti di ayat Quran Allah menantang ya. Jika manusia dan jin berkumpul mendatangkan seperti Quran, gak akan mampu itu. Bacaan apapun, karya tulis manusia sehebat apapun, bahkan ditulis oleh seluruh jin dan manusia untuk menentang Quran, gak akan mampu. Nah itu mukjizat namanya. Orang Arab itu ahli bahasa Arab. Tapi begitu Quran datang, mereka tercengang. Apa ini? Saking hebatnya. Karena paham mereka. Nah kita biasa-biasa aja karena yang nggak paham bahasa Arab. Tapi orang Arab yang ahli bahasa, ahli syair membaca Quran, mereka tercengang. Sampai banyak yang masuk Islam karena baru mengetahui bahasanya saja. Salah satunya Umar bin Khattab. Masuk Islam karena tercengang. Wah, hebat ini. Al-Quran itu luar biasa. Tidak bisa dikalahkan, tidak bisa ditandingi oleh bacaan apapun. Inilah yang disebut mukjizat. Nanti ada kajian yang lebih luas lagi. Mukjizat itu ada macam-macam ya. Ada mukjizat ilmu, ada mukjizat ghaib, ada mukjizat kisah. Di sana banyak aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang ketiga, sifat Al-Quran itu adalah sebagai hudan, petunjuk hidup. Kita ingin hidup ini benar. Kita ingin hidup ini ada dalam bimbingan agama. Jawabannya, solusinya ada di Quran. Ada di Quran. Bagaimana berkeluarga, Quran mengatur. Bagaimana hidup bermasyarakat, ada ayatnya. Bagaimana pendidikan, politik, sosial, ekonomi, ada di sana. Inilah sebagai hudan. Makanya kata Imam Malik ya, urusan manusia tidak akan selesai kecuali kembali kepada apa yang dipegang oleh para pendahulunya, yaitu ulama salafus sholih berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Jadikan Quran sebagai petunjuk. Kemudian Al-Quran memiliki sifat sebagai nurun, cahaya. Kita tahu cahaya itu menerangi yang gelap. Kehidupan manusia yang bercahaya adalah kehidupan manusia yang dibimbing oleh Al-Quran. Kalau hidup kita ingin jelas arahnya kan, kemana ya hidup teh? Kemana arah hidup kita? Di Quran dijelaskan itu. Bagaimana berakidah, bagaimana bermuamalah, bagaimana beribadah. Maka Quran membimbing itu semua. Kemudian sifat yang lainnya sebagai furqan. Nah, furqan. Sifat Quran adalah furqan. Artinya pembeda yang hak dan batil. Tolak ukur kebenaran dan kebatilan bagaimana menurut Al-Quran. Misalnya zaman dulu orang sering ditakut-takuti oleh hantu ya, ada genderuwo gitu, tuyul, apalagi macam-macam itu namanya. Lalu orang meyakini ada itu sampai takut. Benar gak itu ada? Di Quran tidak disebut. Yang Allah sebut adalah iblis, jin, setan. Udah aja itu. Tidak perlu meyakini apa yang tidak ada, yang tidak diterangkan Al-Quran. Al-Quran itulah yang akan menjadi furqan, pembeda
pemisah mana yang hakun, mana yang batilun. Nah, selanjutnya Al-Quran memiliki sifat sebagai syifaun. Syifa. Ada dua di Quran kalau nggak salah ada dua yang disebut syifa. Satu Al-Quran, dua madu. Syifa itu penyembuh. Beda dengan dawa. Kalau dawa obat. Kalau obat belum tentu menyembuhkan. Dawaun. Tapi kalau syifa itu pasti menyembuhkan. Asal kitanya yakin, asal kitanya paham. Maka penyakit hati manusia apa? Ragu-ragu. Penyakit hati manusia itu syubhat, tidak tahu kebenaran, maka yang menjadi obatnya adalah Al-Quran. Allah mensifati Quran dengan syifaun. Kemudian juga disifati dengan rahmatun, rahmat. Artinya kasih sayang Allah. Kalau hidup kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah, pelajarilah Al-Quran, karena Allah mensifati Quran dengan rahmat. Kemudian juga dijelaskan sifat Al-Quran itu oleh Allah disebut ahsanul hadis, sebaik-baiknya perkataan manusia. Jadi kalau kita mendengar orang berkata, berpendapat, ada yang isinya Quran, ada yang bukan Quran, maka Allah mengingatkan sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran. Kemudian sifat yang lain dari Al-Quran itu adalah tibyan likulli syai'. Quran itu sebagai penjelasan bagi segala hal. Dalam hal akidah, keyakinan, Quran menjelaskan apa yang harus kita yakini. Dalam hal petunjuk ibadah, Quran membimbing. Ada satu kitab ya, menyebut 199 ibadah-ibadah yang oleh Quran disebut. Bagaimana ibadah yang benar itu? Quran menyebut istilahnya. Ada rogbah, ada khauf, ada khosyah, ada iman, ada ihsan, ada Islam, ada thiqoh, ada yakin, ada sobar, banyak itu. Maka istilah-istilah itu sebagai penjelasan dalam ibadah. Ada juga penjelasan dalam hal bermuamalah. Nah, ini diatur. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang tua. Quran mengatur. Wabil walidaini ihsana. Itu aturan Quran tentang interaksi dengan orang tua. Bagaimana kalau kita sebagai orang tua berinteraksi dengan anak? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Bagaimana interaksi kita dengan kerabat, sahabat, tetangga? Wa atidal qurba haqqahu wal miskin. Berilah hak mereka. Quran mengatur bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia. Tibyanan likulli syai'. Nah, itulah beberapa sifat dari sekian banyak sifat-sifat dari Al-Quran. Makanya sifat-sifat inilah yang menjadi dasar ihtisab. Ada satu lagi. Contoh lain sifat Quran itu adalah mubarak. Ya, mubarak. Al-Quran itu kata Allah, kitabun anzalnahu mubarakun. Kitab yang kami turunkan mubarak, penuh dengan keberkahan. Kita kan kalau hidup ingin dapat berkah ya. Berkah. Tapi jangan salah memaknai berkah. Terkadang orang membayangkan berkah itu banyak
hartanya. Belum tentu, bukan ukuran berkah itu banyak harta. Apa makna berkah? Sehingga Allah menyebut Quran itu sebagai mubarak. Ahli tafsir menjelaskan berkah itu subutul khairil ilahiyyi fi syai'. Tetapnya kebaikan dari Allah dalam sesuatu. Itu namanya berkah. Kenapa Ramadan disebut bulan berkah? Banyak kebaikan yang Allah berikan. Kenapa Masjidil Haram, Masjid Nabawi disebut tempat yang berkah? Salat di sana lebih baik daripada di tempat yang lain. Kenapa masjid disebut tempat yang berkah? Banyak kesempatan mendapat pahala di masjid. Kenapa Al-Quran disebut mubarak? Semua yang dihubungkan dengan Quran ada nilai kebaikan. Contoh ya, membacanya ada kebaikan pahala. Mewakafkannya ada kebaikan pahala. Memahaminya, menafsirkannya ada kebaikan pahala. Dan setiap nilai kebaikan yang dikaitkan dengan Quran ada berkahnya di sana. Nah, itulah sifat lain Al-Quran mubarak. Maka atas semua sifat-sifat inilah kita lahir ihtisab, ingin belajar Quran, ingin hidup berkah, ingin dapat rahmat, ingin mendapat cahaya, ingin mendapat petunjuk melalui ayat-ayat Al-Quran. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya contoh-contoh orang-orang yang hidupnya mulia. Jangankan di akhirat, di dunia saja. Orang-orang yang berinteraksi dengan Quran hidupnya mulia. Dimuliakan di dunia, apalagi kelak di akhirat. Yang terakhir, ihtisab yang kedua dalam hal belajar Al-Quran, karena adanya pahala dan keutamaan yang Allah janjikan. Nah, ini perlu dalil ya. Perlu kita pelajari ayat atau hadis-hadisnya. Di antaranya kemuliaan dari belajar Quran, sebagaimana hadis ini sudah kita tahu, satu huruf. Nah, bagaimana cara Allah membalas satu huruf yang kita baca dari Quran? Kata Nabi, itu satu kebaikan. Dikali 10. Bayangkan ya, dengan baca Quran, satu huruf hitungannya 10. Nabi memberi contoh, Alif Lam Mim, itu 3 huruf. Berarti dengan Alif Lam Mim kita dapat 30 kebaikan. Belum lagi kalau satu surat, satu halaman, satu juz, itu baru membaca lafad-lafadnya, belum kita paham itu. Dengan membaca huruf-huruf yang ada di Quran, sudah ada nilai kebaikan. Nah, ini ihtisab. Satu huruf yang kita baca ingin jadi kebaikan 10 kali lipat. Kemudian di dalam hadis lain, bahwa orang yang membaca Quran, tadi sudah dibahas hadisnya, akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Selain Al-Quran, yang dapat jadi syafaat itu adalah doa setelah azan ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'anta. Kata Rasul, siapa yang membaca doa itu, halal syafaatku baginya pada hari kiamat. Termasuk yang paling bahagia mendapat syafaat
orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, bersih dari hatinya. Lalu kita bertanya, seperti apa syafaat di akhirat itu? Maksudnya syafaat di akhirat itu begini. Seandainya seseorang masuk neraka, kalau ada syafaat dengan amalnya di dunia, maka bisa lepas dari neraka itu ke surga. Ahli neraka kalau dapat syafaat, karena ada amalan yang mendatangkan syafaat di dunia, dia lepas dari neraka ke surga. Itu syafaat. Atau ada juga syafaat itu, orang yang di surga, surganya naik lagi, itu syafaat. Jadi asalnya surga level bawah. Karena dia mencari-cari syafaat dengan belajar Quran, naik lagi itu level surganya. Ada juga syafaat yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Syafaat yang paling rendah, nah ini kata Rasul, syafaat yang paling rendah itu untuk Abu Thalib, diringankan azabnya. Jadi Abu Thalib itu paman Rasul yang membela Rasul tapi tidak beragama, tidak masuk Islam. Kalau bahasa kita ya, Abu Thalib itu orang dekat Rasul, orang dalamnya Rasul lah gitu. Abu Thalib itu bukan orang dalam di surga siapa? Rasul. Kenapa gak masuk surga? Tidak beragama. Orang tidak beragama Islam, apalagi jauh dengan Rasul, jangan berharap masuk surga. Maka kata Rasul, syafaatku bagi Abu Thalib diringankan siksanya memakai sandal dari api neraka, tapi hancur kepalanya. Itu syafaat paling rendah. Nah, salah satunya belajar Quran. Maka ihtisabnya hadirkan. Kenapa masih belajar Quran? Nambah-nambah syafaat. Nah itu ihtisab. Kenapa masih membaca Quran? Ingin mengumpulkan nilai-nilai baik. 1 huruf, 10 kebaikan. Kemudian selanjutnya, keutamaan dari belajar Quran, meraih derajat surga lebih tinggi lagi. Nah tadi berkaitan ya. Kata Rasul begini, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Nanti manusia itu di akhirat akan disuruh terus naik karena kedudukanmu tergantung akhir ayat yang kamu baca. Jadi misalnya Bapak Ibu baru juz 30, paham, mengamalkan. Beda surganya dengan yang 30 juz. Jangan protes. Karena sudah ada aturannya dari Allah. Orang yang baru pahamnya 1 juz beda dengan yang paham 5 juz. 5 juz beda dengan 10 juz. Sangat menentukan nasib kita di akhirat. Makanya saya sering mengingatkan ya, termasuk kepada diri sendiri, kalau bisa langkah kehidupan kita dalam rangka mengamalkan ayat Quran. Kalau bisa itu hidup yang mulia. Sekecil, seremeh apapun amal kita dalam rangka mengamalkan ayat Quran. Kita bekerja, mengamalkan ayat mana kalau bekerja? Fa idza qudiyatis shalat fangtashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Mengamalkan ayat itu. Kita masih belajar saat ini, belajar agama. Mengamalkan ayat mana? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau malam hari kita capek tidur istirahat, mengamalkan ayat mana? Waja'alna naumakum subata. Waja'alna laila libasa. Mulia. Ketika setiap langkah kehidupan kita dalam rangka mengamalkan ayat-ayat Quran. Makanya
bagi orang beriman tidak perlu motivasi dari manusia. Sudah merasa lebih dari cukup motivasi, inspirasi hidup dari Quran. Nah inilah semulia-mulianya kehidupan seseorang ketika Al-Quran jadi inspirasi, Al-Quran jadi solusi, Al-Quran jadi motivasi hidup. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kemudian nah kita sudah tahu juga hadis Nabi, betapa Nabi sangat mengapresiasi orang belajar Quran dalam level apapun. Kata Nabi, yang membaca Qur'annya terbata-bata mendapat 2 pahala. Nabi masih memotivasi itu. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u. Jadi wa yatata'ta'u teh Pak, bahasa Sunda mah gakek-gok gitu. Masih diejah bacanya. Tapi kalau bisa ya, jangan belajar Quran dari membaca apa tuh yang Indonesianya ya, Latin. Saya punya jamaah ya, udah tua, jadi belajar Qurannya itu dari Latin terus. Quran itu berbahasa Arab, maka wajib belajar dari bahasa Arabnya. Tahu huruf hijaiyah, abatasa, tahu sifat-sifat huruf, tahu makhorijul huruf, tahu hukum-hukum tajwid. Karena Quran itu berbahasa Arab, bukan berbahasa Indonesia. Maka membaca Quran dari Latinnya bukan baca Quran itu. Karena definisi Quran itu lafzul Arabi, lafaz yang berbahasa Arab. Kata Nabi, belajar Quran terbata-bata dapat 2 pahala. Nabi memotivasi. Bagaimana kalau mahir? Maka orang yang mahir bersama para malaikat. Dua-duanya dimotivasi oleh Nabi. Ketika kita belajar Quran, ingin bersama malaikat. Ma'as safaratil kiramil baroroh. Kemudian belajar Quran itu di antara keutamaannya adalah mendapatkan sakinah, ketenangan batin, mendapatkan rahmat, dikelilingi malaikat dan disebut-sebut oleh Allah termasuk orang mulia di sisi Allah. Ini ada hadisnya ya. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah, mereka mengkaji ayat Quran, melainkan turun kepada mereka sakinah, turun kepada mereka rahmat, diliputi malaikat dan Allah menyebut-nyebut mereka. Inilah kemuliaan orang belajar Quran. Makanya banyak ya sekarang di rumah-rumah belajar Quran, di masjid, di mana-mana. Karena itulah yang akan mendatangkan sakinah, rahmat dan malaikat berkumpul di sana. Kemudian menanamkan ghibthah. Kalau kita ingin seperti orang, kata Nabi, tidak ada ghibthah kecuali dalam 2 hal. Ghibthah itu ingin seperti orang. Ingin seperti orang itu dalam 2 hal kata Nabi. 1, ingin seperti orang kaya yang menghabiskan hartanya di jalan Allah. Kalau dalam bahasa Sunda, pikabitaeun gitu. Kajal minuk itu. Hartanya banyak, tapi bukan untuk kepentingan dirinya, dihabiskan di jalan Allah. Yang kedua, ingin seperti orang lain itu dalam hal orang yang belajar Quran, kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain. Nah yang terakhir, bahwa orang yang belajar Quran adalah mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari perhiasan dunia apapun. Nanti ada riwayat 1 atau 2 ayat Quran yang dibaca itu lebih baik dari perhiasan dunia.
Hadirin ikhwati iman, Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah diantaranya yang bisa disampaikan sebagian kecil yang bisa kita bahas tentang ihtisab. Kesimpulannya bahwa ihtisab adalah sikap hati kita mencari pahala, mencari kemuliaan yang Allah janjikan. Ihtisab dalam belajar Quran, karena Quran itu memiliki sifat-sifat yang mulia dan Al-Quran juga mendatangkan banyak keutamaan, banyak kemuliaan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk sohibul Quran, ya, sebagai sahabat Quran yang selalu setia terhadap Al-Quran sepanjang kehidupan kita, karena nanti di akhirat Al-Quran itulah yang akan mengangkat derajat, mengantarkan kita kepada derajat surga yang lebih tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekap. Mohon bertanya Ustaz. Mengapa? Ustaz, materi tentang ihtisab Quran ini amat dalam dan amat luas ya. Itunya apa manfaatnya dan kontennya juga alhamdulillah ya. Sangat ini luas itu. Permasalahannya hanya sebagian kecil ya. Sebagian kecil di antara kita yang mendapatkan kesempatan lah untuk mengetahui itu ya, sebagian kecil di antara kita. Walaupun mungkin mereka berinteraksi dengan Al-Quran, ada juga yang jarang bahkan sama sekali tidak ya, itu tapi mengaku umat Islam. Nah di antara yang kecil ini pun yang mengetahui itu saya belum tentu siap untuk menyerapnya dan melaksanakannya. Jadi tergantung pada hatinya masing-masing, etikatnya masing-masing. Nah, tentu harapannya kita termasuk kelompok yang kecil tersebut. Hanya masalahnya adalah ada nih keluarga kita yang tidak sempat mendengarkan itu, anak-anak kita. Kadang-kadang kemampuan kita untuk mendelivernya, kita menyampaikannya kepada mereka itu juga sangat terbatas ya. Mungkin di tempat pekerjaan tadi kan disampaikan Al-Quran itu menjadi pangkal kebaikan untuk bukan hanya individu juga untuk masyarakat ya. Di tempat pekerjaan juga seperti itu. Nah bagaimana caranya untuk kita sendiri itu bisa ihtisab Al-Quran itu betul-betul bisa kita laksanakan, kita serap. Kemudian bagaimana peran kita nanti di keluarga ataupun di masyarakat. Karena khawatirnya adalah isolated gitu, hanya untuk diri kita saja. Tapi ketika kita terjun di masyarakat, kita cair dengan mereka. Cair itu artinya mengambil nilai-nilai yang jauh dari Al-Quran. Misalkan dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, tidak berpegang lagi kepada nilai-nilai kebenaran. Karena mayoritas berpendapat seperti itu. Berarti pertanyaannya peran ya, peran. Ya kembali ke hadis yang tadi, ya. Hadis yang pertama dibaca, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi kata Rasul, sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi intinya semua manusia yang sudah tahu bagaimana isi Quran, bagaimana belajar Quran oleh Rasul, dimotivasi lagi untuk menjadi pengajar Al-Quran. Nah, bagaimana kalau misalnya kita punya keterbatasan untuk langsung menjadi pengajar Al-Quran, keterbatasan ilmu misalnya,
keterbatasan kesempatan, maka Nabi memberi solusi di dalam hadis lain, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Nah ini hadisnya. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengamalkannya. Nah kalau kita merasa ya pentingnya Al-Quran ini dipelajari oleh keluarga, oleh anak cucu, sementara kita terbatas ilmunya, pengalamannya, kesempatannya, maka paling tidak kita berperan menjadi adalu alal khair. Jadi adalu alal khair itu apa? Menjadi penunjuk jalan kebaikan. Di antaranya dengan mengadakan majelis Quran, dengan mewujudkan, menghadirkan para pengajar Al-Quran. Nah ini diantara solusinya. Makanya dalam ayat lain, wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Saling menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Ketika kita merasa banyak orang-orang yang punya kelebihan ilmu dalam Quran, nah kita ta'awun di sana. Kita punya semangat karena tahu betapa mulianya belajar Quran. Tapi kita sendiri belum bisa mengajar langsung, maka ta'awunnya mengumpulkan, mendatangkan ahlinya, mengajarkan Al-Quran, menghadirkan majelis Quran. Nah itu diantara solusi ya, peran kita. Jadi sekecil apapun peran kita, sepanjang itu niatnya untuk mendapat kemuliaan Allah, maka ada nilai pahala bagi kita. Sebagaimana kata Nabi tadi, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, baginya pahala seperti yang melakukan. Analoginya gini, kita ingin mengajarkan 100 orang untuk belajar Quran. Kitanya gak bisa. Maka 100 orang itu dikumpulkan, kita datangkan gurunya, ahlinya untuk belajar. Mereka dapat pahala dari belajar Quran. Nah kita yang menjadi inisiator, yang menggagas kebagian pahala itu. Nah itu hebatnya Islam. Ya. Jadi jangan terkendala oleh keterbatasan. Masih banyak kesempatan yang lain. Barangkali itu yang bisa dijawab. Boleh satu lagi Ustaz? Mengapa? Masih pengembangan yang tadi. Ini kan Al-Quran itu ada yang tekstual, memahami bacaannya, artinya dan sebagainya. Ada kontekstual. Banyak Al-Quran itu dari tekstualnya, kontekstualnya itu menunggu diaplikasikan di lapangan. Mungkin orang tahu lah ayatnya gitu. Misalkan harus berbuat adil. Misalkan terus harus tidak berbohong gitu. Harus tidak mengambil hak orang lain. Itu kan tekstualnya seperti itu. Dan ketika kita tekstualnya mengatakan seperti itu. Kontekstualnya adalah menunggu diaplikasikan di lapangan. Nah, kita berhadapan dengan teman-teman atau mungkin dengan kolega ataupun dengan masyarakat. Nah, sebagian kita seringkali ketika diharapkan kita mengaplikasikan yang kontekstualnya di lapangan, kan setiap orang itu pemimpin ya, setiap pemimpin itu pasti punya yang dipimpinnya gitu, dalam skala kecil sampai skala besar. Nah itu keluh gitu, keluh itu artinya tidak mau menyampaikan itu, dia tahu gitu. Nah, dia mungkin bukan ahli Quran tapi tahu konteksnya harus seperti itu. Nah sebagian besar kita itu secara kontekstual itu tidak real di masyarakat Al-Quran itu, walaupun mayoritas kita itu umat Islam. Apakah orang-orang yang mungkin pemahaman Al-Qurannya ya tidak terlalu bagus lah, tapi dia membaca dan sebagainya karena backgroundnya itu, tapi dia tahu kontekstualnya dia berusaha mati-matian untuk melaksanakan itu di lingkungannya, walaupun mayoritas lingkungannya umat Islam itu, bahkan ada yang sering ke masjid juga menolak gitu untuk diminta untuk jujur, kemudian diminta untuk berpihak kepada kebenaran gitu. Banyak gitu di antara kita itu. Lebih mengambil kepada mereka yang mungkin aspek duniawinya lah gitu ya mengejarnya, aspek jabatannya lah
dan sebagainya. Itu kita lihat sangat nyata saat ini. Ini gimana Ustadz sebetulnya? Jadi bagaimana implementasi Al-Quran dalam keseharian, bagaimana peran kita ketika mengerjakan itu gitu. Mana nih yang lebih baik gitu? Apakah mereka yang seperti itu juga punya porsi gitu untuk mendapatkan kebaikan dari Al-Quran gitu kira-kira gitu? Ya betul. Jadi lahirnya amalan seseorang itu karena terinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran secara tekstual. Nah, orang yang kebetulan melakukan amalan Quran tanpa didasari pemahaman Quran berarti tidak mengamalkan Quran. Jadi intinya yang mampu mengamalkan Al-Quran itu diawali dari pemahaman Al-Quran. Nah, terkait tadi kontekstual dan tekstual dan kontekstual, betul ya. Jadi nanti ayat-ayat Quran yang dibaca itu tidak dipahami secara mantuk. Nah, ini nanti ada kaidah-kaidahnya. Tidak semua ayat Quran dipahami secara mantuk tekstual tadi. Banyak justru ayat-ayat Quran yang dipahaminya secara mafhum. Contoh ya, misalnya ini. Satu contoh aja. Kata Quran, jangan berkata ah kepada orang tua. Kata Quran. Nah, kalau dipahami secara tekstual, berarti pemahamannya tidak boleh mengatakan ah. Padahal makna dari ayat itu bukan hanya mengatakan ah, tapi menyakiti orang tua dalam bentuk apapun. Dalam bentuk marah, dalam bentuk membentak dan sebagainya. Nah itu ya. Nah bagaimana peran kita? Nah peran kita seperti yang tadi ya. Ketika kita paham Quran, kita jadikan Quran itu sebagai dasar beramal. Ketika kita tidak berkesempatan atau terbatas pemahaman Quran, maka kita hadirkan orang-orang yang lebih paham Al-Quran untuk mengajarkan masyarakat tentang Al-Quran. Kurang lebih itu barangkali. Cakap gitu. Ustaz, satu lagi. Satu lagi. Bentar Ustaz, ini pemahaman tadi tentang ihtisab amal Ustaz. Ya betul. Dalam kondisi ideal memang harusnya kan tujuannya akhirat Ustaz ya. Betul. Tapi mungkin ada kondisi di mana mungkin misalnya kita lagi sakit atau kurang rezeki sehingga timbul tuh keinginan dunianya gitu. Nah ini bagaimana? Apakah memang sebenarnya dalam berikhtisab itu ya cukupkan urusan akhirat sehingga nanti ya kalau dunianya dalam hati itu pasti ada keinginan dunia gitu ya. Tapi itu harusnya memang tidak diutamakan sehingga tidak ada orang ketika sholat duha niatnya supaya rezekinya lancar gitu kan Ustaz, atau tahajud atau puasa atau amal-amal yang lain. Tolong ini Ustaz dijelaskan lagi. Yang kedua, makom kita kan beda-beda Ustaz ya tadi. Misalnya ya ada yang profesional, ada yang belajar ya jadi ustadz lah ya, hafiz. Nah sementara tadi kan disebutkan bahwa di akhirat nanti derajat di surga itu tergantung dari yang terakhir dibaca. Nah apakah berarti yang paling tinggi nanti yang pada hafidhah aja, ya penghafal Al-Quran? Atau kalau misalnya, jadi ketika makom kita misalnya di bidang militer lah atau petani atau pekerja biasa, tapi dia tetap punya semangat untuk belajar gitu. Karena kebanyakan memang kita ini dicukupkan hanya ya kalau yang hafal Quran mereka lah yang hafiz-hafiz gitu. Kita mah ya udah kerja ya cukup. Jadi banyak kan yang saya berbicara gitu mereka merasa cukup gitu ya. Karena ya udah yang mereka ya kita gitu. Padahal harusnya kan jadi harus ada keinginan gitu minimal ya Ustadz ya. Nah tapi apakah nanti akhirnya
Iya derajatnya ya tetap aja yang hafiz Quran yang paling tinggi gitu. Tolong dijelaskan Ustaz. Ya, terima kasih. Dua ya. Yang pertama, ihtisab itu, bolehkah kita ihtisabnya adalah dunia? Boleh dengan catatan bukan menjadi tujuan, tapi menjadi wasilah mencapai tujuan. Beda ya. Orang bekerja ingin dapat apa? Upah, honor, gaji. Boleh gak itu? Boleh, tapi jangan itu menjadi tujuan akhir. Tujuan akhirnya kenapa bekerja? Supaya dapat uang. Kenapa dapat uang? Untuk mengamalkan ayat-ayat infak, ayat-ayat sedekah. Nah itu ihtisab lebih tinggi lagi. Jadi yang pokoknya, ini yang pokoknya nih, yang dasar. Amal kita dilakukan karena ada Allah, karena adanya perintah dari Allah. Adapun ihtisabnya yang sifatnya duniawi, Allah membolehkan itu. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kan gitu kata Allah. Yang pokok gunakan yang Allah berikan untuk akhirat, tapi nasibmu di dunia juga jangan dilupakan. Artinya sah-sah saja. Kita bekerja dapat uang. Tapi kalau tadi ya, misalnya tadi sholat duha melancarkan rezeki, kemudian saum supaya sehat, itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya tetap kembali kepada dalil umum. Tujuan utama sholat apa? Mencegah perbuatan keji dan munkar, mendatangkan pahala, diampuni dosa. Ternyata dari hasil sholat dapat rezeki. Nah itu nomor sekian. Tujuan saum apa? Dapat pahala, diampuni dosa. Ternyata kita sehat juga. Bukan tujuan pokok. Jadi ada, kalau ditingkatkan ya, ada tujuan utama, ada maqasidul a'la, maksud tertinggi, ada sebagai wasilah saja. Nah itu yang pertama. Intinya kembalikan semua amal itu atas dasar perintah Allah. Dan perintah Allah itu sangat banyak. Hal-hal yang mubah pun Allah perintahkan. Makan saja Allah memerintah. Tanpa disuruh Allah kita makan, pasti kita makan. Tapi makan yang mendapat, yang dasarnya perintah Allah, itu ihtisab. Itu berpahala. Yang kedua, hadis yang tadi itu jadi standar dari Allah, dari Rasul untuk mengukur kemuliaan seseorang. Tapi ukurannya bukan yang hafid ya. Hafid dalam pengertian kita itu kan hafal Quran 30 juz. Umumnya begitu. Tapi hafid Quran yang sebenarnya bukan hanya terbatas dalam penghafalan, tapi meluas menjadi pengamalan juga. Nah, jadi pengamalan tetap. Sekalipun profesinya sebagai seorang insinyur, tapi ayat Quran jadi inspirasi, jadi pengamalan. Mungkin itu lebih tinggi derajatnya daripada yang hafal Quran tidak pernah tahu isinya, misalnya begitu. Maka di sini Allah Maha Adil. Yang dimaksud akhir ayat yang kamu baca itu tidak terhenti dalam menghafal lafad, tapi berwujud menjadi amal. Sepanjang amal-amal kita adalah mengamalkan Al-Quran, sekalipun tidak hafal 30 juz, maka itulah justru yang derajatnya tinggi. Jadi tolak ukurnya bukan hafal lafad, tapi mengamalkannya, mendakwahkannya, mensiarkannya Al-Quran itu. Barangkali itu ya yang bisa dijawab. Cakap kan? Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.